Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafil Tegar Maraja Nasution, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0427855174. Di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang telah saya kerjakan. Di mana soal tugas 1 yaitu membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, kemudian pemrosesan pemesanan, kemudian menghitung total biaya, dan juga membuat struk pemesanan. Di sini saya telah membuat package dengan nama tugas 1 dengan kelas utama berupa main Java. Sesuai dengan instruksi pengerjaan, yaitu di mana akan dibuat kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atribut-atributnya. Di sini saya telah membuat kelas menu di mana terdapat variabel yaitu nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data integer, dan juga kategori dengan tipe data string. Saya juga membuat konstruktor yang akan digunakan untuk inisialisasi objek dari menu, di mana isi dari konstruktor tersebut sesuai dengan variabel-variabel yang ada di kelas menu, yaitu nama, harga, dan juga kategori. Kemudian masih di kelas menu dibuat array daftar menu, di mana nantinya akan diisi dengan data-data dari daftar menu restoran. Array dibuat dengan modifier static, di mana artinya array daftar menu dapat diakses tanpa perlu membuat instance dari kelas menu. Daftar menu yang saya buat di sini adalah ayam pop, ayam rendang, pizza, gulai tunjang, es teh manis, jus buah, teh tarik, dan juga kopi gula aren. Total dari data yang saya masukkan ke dalam array yaitu 8. 4 makanan dan juga 4 minuman. Kemudian pada kelas main akan dibuat metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan juga mencetak struk pesanan. Kemudian di sini saya melakukan import library dari library yang sudah ada, yaitu Java Util Scanner. Java Util sendiri adalah package dari library standar yang ada di Java yang digunakan untuk membaca input baik dari keyboard, file, ataupun sumber data lainnya. Kemudian saya membuat metode tampil menu, di mana isi dari metode tersebut untuk menampilkan menu-menu yang ada. Di sini saya menggunakan perintah system out print line untuk menampilkan daftar menu di layar. Kemudian tahapan menerima dan mengolah pesanan. Di sini saya membuat metode public static void proses pesanan. Dalam metode ini terdapat perintah scanner pilih new scanner system in, di mana variabel pilih di sini digunakan untuk menyimpan objek baru dari library scanner yang dipanggil. Kemudian di sini dibuat perintah untuk proses pemesanan, yaitu pemilihan makanan, di mana akan digunakan perintah system out print line untuk menampilkan pesanan apa yang akan dipilih. Kemudian variabel pilihan mark akan digunakan untuk menyimpan inputan yang diinput oleh customer nantinya. Di sini terdapat dua interaksi saat proses pemilihan makanan, yaitu makanan apa yang dipesan dan berapa banyak makanan yang dipesan. Kemudian untuk bagian pemilihan minuman, sama seperti saat memilih makanan, terdapat dua interaksi, yaitu minuman apa yang akan dipilih dan juga berapa banyak minuman yang mau dipesan. Perintahnya juga sama, di mana kita menggunakan perintah system out print line dan juga membuat variabel untuk menyimpan inputan dari customer nantinya. Kemudian tahapan selanjutnya itu akan dibuat perintah
untuk melakukan pengecekan jumlah makanan atau minuman di mana tidak boleh lebih dari 4 menu sesuai dengan soal yang diberikan. Di sini dibuat variabel baru dengan nama total pesan dengan tipe data integer, di mana total pesan akan berisi jumlah dari makanan yang dipesan dan ditambah dengan jumlah minuman yang dipesan. Kemudian untuk memeriksa apakah total pesanan lebih dari 4 atau tidak, akan digunakan struktur keputusan atau pengkondisian, yaitu struktur if, dimana jika total pesanan lebih dari 4 maka akan tampil teks makanan dan minuman yang dipesan tidak boleh dari 4 di layar. Dan juga di dalam struktur ini dibuat perintah return, yang mana artinya jika struktur if memiliki nilai true, maka program akan selesai dieksekusi. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung total pesanan. Di sini akan dibuat variabel total makanan, di mana tipe datanya adalah integer. Variabel total makanan akan menyimpan harga dari makanan yang telah dipilih, di mana di sini dibuat perintah menu daftar menu pilihan mak harga. Perintah ini akan memanggil data dari kelas menu yang menyimpan data harga makanan yang dipilih. Kemudian harga dikalikan dengan banyaknya jumlah makanan yang dipesan. Begitupun dengan variabel total minuman dengan tipe data integer akan menyimpan harga dari pilihan minuman yang telah dipilih, di mana datanya diambil dari kelas menu yang telah kita buat tadi, lalu dikalikan dengan banyaknya minuman yang dipesan. Kemudian dibuat variabel total harga dengan tipe data integer, di mana variabel total harga akan menyimpan penjumlahan dari variabel total makanan dan total minuman. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menghitung diskon, di mana di sini akan dibuat perintah menggunakan struktur keputusan secara sederhana, di mana dibuat variabel diskon dengan tipe data integer. Kemudian kondisinya yaitu jika total harga lebih dari 100.000, maka jika bernilai true, total harga akan dibagi dengan 10. Dimana di sini sesuai dengan soal yang telah diberikan, jika total pesanan lebih dari 100.000, harganya lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian kondisi berikutnya yaitu jika total harga tidak lebih dari 100.000, maka diskonnya akan menyimpan nilai 0. Lanjut ke tahapan penawaran beli 1 gratis 1 jika total harga pesanan lebih dari 50.000. Di sini akan digunakan struktur keputusan lagi, di mana jika total harga lebih dari 50.000 dan pilihan minuman sesuai dengan kategori minuman, maka total harga akan dikurangkan dengan harga minuman yang dipilih. Untuk struktur keputusan yang ini terdapat dua kondisi yang harus terpenuhi, yaitu di mana total harga 50.000 dan terdapat pilihan menu dengan kategori minuman. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penghitungan pajak, di mana di sini akan dibuat variabel pajak dengan tipe data integer, di mana variabel tersebut akan menyimpan besaran pajak yang harus dibayar, yaitu total harga dibagi dengan 10. Kemudian juga terdapat variabel biaya pelayanan sebesar 20.000. Variabel selanjutnya adalah total akhir, di mana total akhir ini akan menyimpan
nilai dari total harga yang harus dibayarkan. Variabel total akhir memiliki tipe data integer, di mana nilai yang disimpan yaitu hasil dari total harga dikurang diskon, kemudian ditambah dengan pajak dan ditambah dengan biaya pelayanan. Kemudian adalah pencetakan struk. Sesuai dengan soal yang diberikan pada bagian pencetakan struk pesanan, program akan mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, kemudian total harga, kemudian banyaknya item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Untuk bagian pencetakan struk, di sini akan digunakan perintah sistem out print line, di mana untuk data pertama yang ditampilkan yaitu makanan yang dipilih. Untuk menampilkan data makanan yang dipilih, di sini akan dipanggil lagi data dari kelas menu yang sudah dibuat sebelumnya, di mana yang dipanggil sini adalah data makanan data makanan dan minuman. Kemudian yang ditampilkan berikutnya bersejajar dengan daftar makanan dan minuman yang dipilih, yaitu jumlah makanannya dan jumlah minuman, kemudian total harga makanan dan juga total harga minuman yang dipesan. Kemudian data selanjutnya yang akan ditampilkan yaitu total harga pesanan sebelum diskon, penawaran pajak dan lainnya. Di sini akan dipanggil variabel total makanan dan juga total minuman. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan data diskon akan digunakan struktur keputusan, yaitu struktur if, di mana jika diskon lebih besar dari 0, maka akan ditampilkan data yaitu diskon 10% dan besaran diskon. Begitu juga dengan penawaran beli satu gratis satu, di mana di sini digunakan struktur if, yaitu jika total harga lebih dari 50.000 dan pilihan menu yang dipilih terdapat kategori minuman di dalamnya, maka akan ditampilkan diskon dari penawaran yang didapat. Kemudian data berikutnya yang ditampilkan yaitu pajak sebesar 10% dengan cara memanggil variabel pajak. Kemudian data biaya pelayanan, kemudian total akhir yang harus dibayarkan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pemanggilan metode tampil menu dan proses pesanan pada metode main. Selanjutnya kita akan menjalankan program untuk melihat hasilnya. Sekian penjelasan dari tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop yang telah saya kerjakan. Lebih kurang mohon dikoreksi oleh tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.